Ini ada kabar menarik dari Gus Fuad dalam sebuah kanal YouTube-nya. Beliau berbicara mengenai Bapak Prabowo, tetapi bukan tentang ungkapan beliau kepada Bapak Prabowo yang menjadi inti pokok pembahasan dalam konten ini, melainkan ungkapan-ungkapan Gus Fuad Pleret ini yang menarik ya, dimana beliau seolah-olah membangkitkan jiwa kita agar supaya percaya diri bahwa kita ini memiliki sejarah sebagai bangsa yang besar. Bahwa kata Gus Fuad Pleret, dari apa yang beliau sampaikan dan kemudian saya interpretasi dan saya pahami, saya interpretasi bahwa Gus Fuad mengatakan kita ini mesti percaya diri, jangan bermental inlander, jangan bermental inferior, tetapi kita sebagai bangsa harus superior di negeri sendiri. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan hal-hal yang memang terjadi yang selama ini memang dibahas, misal dalam persoalan nasab, teman-teman ya. Kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad sebelum kemudian kita atau saya akan reaction dari apa yang beliau sampaikan ya. Silakan. Jadi apa itu penjajahan bangsa Barat atas Indonesia, di samping menguras kekayaan Nusantara, itu yang sampai hari ini masih kita rasakan itu adalah warisan yang mereka tanamkan dalam jiwa putra-putri bangsa Nusantara, yaitu sifat inferior. Betul. Seorang ketum aja kemelindi tapi nggak punya nyali. Ketum apa ini? Ayo ketum kaya lah itu. Nah, inferioritas itu karena ya pemerintah kolonial itu mau menjatuhkan mental bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun begitu dahsyat, begitu hebat. Mereka bikin struktur yang sering kita bicarakan, yaitu orang Eropa itu kelas nomor 1, orang apa itu pendatang dari Arab, Yaman, dari mohon maaf itu dari Taiwan itu kelas 2, kemudian pribumi itu kelas anjing. Ini terus-menerus dicekokkan ke bangsa kita. Akibatnya hari ini ya pada itu kemelindi nggak punya nyali itu. Kita melihat orang ras Eropa aja udah nyembah-nyembah dikira Tuhan. Kita melihat ras Yaman, Kaukasia aja udah, wah ini cucu Nabi. Ini karena inferioritasnya. Kita nggak berani bilang tidak untuk menjaga harga diri bangsa kita. Kalau kita runut ya, sebenarnya bangsa ini kan bangsa besar. Kita itu udah punya di Muara Takus itu sekian puluh ribu tahun sebelum Masehi kan. Bahkan gamelan saja. Betul. Gamelan itu usianya kira-kira 70.000 tahun. Banyak sejarawan mengatakan bahwa bangsa asli Nusantara itu kan putranya Nabi Sis yang datang ke Nusantara. Kemudian ditambah dengan apa itu cucunya atau buyutnya Nabi Ismail yang kemudian menyatu kawin-mawin, kemudian terakhir dari keturunan Rasulullah melalui jalur Hasan Hussein, melalui Musa Al-Kadzim, diantaranya Wali Songo menyatu juga. Ini apa sejarah bangsa ini itu luar biasa besarnya, luar biasa lamanya. Maka saya tadi ngomong waktu ngobrol tuh, kalau Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam kira-kira 6.000 atau 7.000 tahun yang lalu, itu beliau menyampaikan pendapat tanpa argumen, tanpa dasar riset yang cukup. Karena kalau menurut jejak DNA, Nabi Adam itu kira-kira 250.000 tahun yang lalu. Betul. Dan Nabi Sis kira-kira berapa puluh ribu tahun yang lalu putranya ke Indonesia, yang menghasilkan gamelan, sementara orang sana itu kalau bikin musik itu cuma nyembelih kambing, kemudian diambil kulitnya, terus kemudian dijemur, kemudian cari kayu, terus dikasih tali, terus tutui gitu. Nah kita enggak, kita metalurgi itu udah 70.000 tahun yang lalu kita mengenal metalurgi itu. Nah kedahsyatan bangsa ini yang diantaranya yang terlacak itu misalnya dari secara spiritual, secara keagamaan, anak cucu Nabi Sis yang ada di Nusantara itu sudah bisa merumuskan teologi Hanif, teologi Tauhid yang bernama Kapitayan. Makanya ketika Wali Songo datang ke sini, oh ini agamanya sama dengan kita. Tiada Tuhan selain Tuhan. Apa itu kekosongan yang isi, laisa kamisli syai'un, malam yakul lahu kufuwan ahad. Kita itu bangsa yang luar biasa besarnya. Nah ini karena Belanda itu kepengen supaya kita itu penjajah itu kepengen kita nggak bisa berontak, nggak bisa mengalahkan mereka. Maka secara mental alam bawah sadar bangsa ini itu dijatuhkan, dibuat setara dengan anjing. Nah Pak Prabowo itu sejak dulu, itu saya melihat ada semangat beliau yang berkobar-kobar untuk mengajak semua putra-putri bangsa Indonesia untuk percaya diri. Kita itu bangsa besar, kita itu bangsa hebat. Kita bisa bikin Borobudur, kita bisa bikin Muara Takus, kita bikin macam-macam gamelan yang lain-lain. Tidak kalah dengan bangsa lain.
Gitu. Sementara mereka cuma bisanya dangdung-dangdung. Nah, itu lah. Wah, ini pribumi sukanya dangdung-dangdung, ya saya heran. Iya. Bisa bikin bom. Iya, jadi bagi saya yang perlu saya ucapkan selamat itu adalah seluruh bangsa Indonesia. Baik yang kemarin memilih Pak Prabowo maupun yang tidak memilih Pak Prabowo. Karena Tuhan sudah memberi kita pemimpin yang bisa kita percaya. Pemimpin yang akan membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa. Karena itulah modal pertama kita. Dan yang berikutnya bagi saya Pak Prabowo yang sedasat itu, ya nggak apa-apa kan, dia kan saudaraku, sama-sama keturunan Hamengkubuwono kan gitu. Beliau lewat Diponegoro kan gitu. Ya Diponegoro tahu sendirilah bagaimana sejarahnya gitu. Jadi ya saudara sih, sedulur, makanya ya Pak Prabowo keren ya mesti saudaranya mesti keren kayak aku. Dan saya bisa melacak bagaimana keperpihakan Pak Prabowo turun temurun. Kemarin saya lihat di YouTube itu bagaimana Profesor Sumitro, ayah beliau, memberikan kuliah terbuka gitu. Yang saya ingat-ingat itu karena saya belajar semiotika ya. Pak Profesor Sumitro almarhum itu sering sekali menggunakan frase rakyat yang kita sayangi. Dari sini saya Pak Perinding gitu. Oh iya ya, dari sekian ekonom Indonesia yang hebat-hebat itu, rasa-rasanya hanya dari Pak Sumitro saya mendengar frase yang diulang-ulang yaitu rakyat yang kita sayangi. Rakyat yang kita sayangi, selalu begitu. Kalau kita mengambil langkah ini, maka yang dirugikan adalah rakyat yang kita sayangi. Kalau kita melakukan langkah ini, beliau menjelaskan tentang ekonomi Pancasila itu, maka yang kita untungkan, kita bilang adalah rakyat yang kita sayangi. Jadi ini adalah personifikasi dari pemimpin yang menyayangi rakyatnya, maka pantas kalau disayangi rakyatnya. Luar biasa. Iya. Jadi dari buku itu. Ini masih ada catatan lagi ini. Nah kadang-kadang begini ya, kelas menengah ke atas, para pengamat politik itu egois. Mereka itu kayak seperti kritiknya Mas Willy itu. Mereka ada di menara gading yang tidak tersambung dengan, tidak merasakan denyut rakyat. Rakyat itu kan maunya makmur. Titik. Sementara para pengamat politik itu, waduh kalau udah demokrasi kita ngomong tentang kembali ke undang-undang dasar aja udah, itu anti demokrasi, itu, dan seterusnya gitu. Mereka itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setan-setan yang menjadi boneka-boneka negara lain. Betul, kalau saya begitu. Betul. Kita harus menentukan jalan kita sendiri sebagai bangsa dan sebagai negara. Sebagaimana dirumuskan oleh founding fathers kita. Dan rasa-rasanya kalau Bu Megawati itu adalah putra biologis Bung Karno, maka menurut saya Pak Prabowo ini adalah putra ideologis Bung Karno yang terbaik. Allah Akbar. Allah Akbar. Merdeka. Merdeka. Makanya saya nyindir Bu Mega itu gini loh, tolong orang-orangnya Bu Mega, udahlah gimmick-gimmick politik itu nggak penting. Pak Prabowo itu mengajak kita bersatu, udah bersatu aja lah, pilkada mau yang jadi gubernur siapa itu bagi Pak Prabowo itu sama aja. Gitu loh, sama aja. Makanya kemarin waktu kampanye Pak Prabowo itu, saya curiga jangan-jangan beliau pergi ke kunjungan ke luar negeri itu supaya nggak usah ikut kampanye, kan itu. Karena bagi Pak Prabowo itu Jakarta mau dipimpin siapapun sama aja. Kalau nggak menurut Pak Prabowo sikat, betul, kan itu. Betul, ya, betul. Iya, kalau merugikan rakyat sikat, tentu saja melalui mekanisme hukum yang berlaku, kan gitu. Kemudian sebentar, oh, ya. Ada kata-kata sikat ini ada hubungannya tidak? Ini kan Imam Unyil si Rizik Syihab kan kabur ini, tidak pulang-pulang ini. Ya, dan seluruh postingannya yang dulu menghina Pak Prabowo, menghina pemerintahan, menghina negara, Pancasila dan lain-lain dihapus katanya. Lah yang salah sampean. Oh gitu ya. Oh Rizik Syihab kok masih dihitung. Udah nggak punya rakyat dia. Udah. Kemarin orang pada ngikutin dia, itu karena orang mengira dia cucu Nabi. Ternyata? Nah, ternyata bukan. Cucu Oke, jadi sekarang dukung siapa yang di Jakarta FPI itu, yang satu dukung siapa? Allah, itu nggak ada apa-apanya. Iya. Mereka itu nggak punya masalah lagi. Kalau dulu mungkin iyalah, karena orang masih mengira cucu Nabi kan itu toh. Sekarang cucu curut. Iya. Dan ini ya, saya terinspirasi bagaimana Pak Prabowo kira-kira akan membawa kita ke depan gitu. Bagi saya yang menarik itu di antara ini Pak Prabowo baru ngasih lihat beberapa anak ideologis beliau gitu, didikan beliau. Salah satu yang mengesankan saya itu adalah Menlu kita, wah, Pak Sugiono. Luar biasa. Bagaimana dengan Xi Jinping? Beliau salaman sedikit pun tidak menunduk, tidak gini. Salaman, nah gitu loh. Ini bangsa yang besar, gitu. Kemudian Mayor Teddy bagaimana? Pembawaannya
saya itu merasa bangga, inilah orang Indonesia itu kayak gini. Betul. Gitu loh. Sekarang ini di dunia itu ada berapa ratus presiden kan gitu. Tapi kalau kita mau jujur, apa media-media barat aja mengatakan kalau semua presiden itu dikumpulin yang flamboyan itu 1 Putin, 2 Xi Jinping, 3 Amerika itu siapa? Trump. Nah, yang keempat itu Pak Prabowo. Xi Jinping punya negara besar, ekonominya kuat luar biasa. Trump juga begitu. Putin juga begitu. Pak Prabowo negaranya lagi prihatin kayak gini, dia bisa tampil sekelas, sehebat apa itu 3 presiden lain dari negara besar itu bagus. Wow, ini Bung Karno beneran ini ya gitu loh. Aku sebagai rakyat Indonesia merasa bangga gitu loh. Lihat apa bagaimana misalnya Pak Prabowo ketemu Putin, ketemu Donald Trump, ketemu Xi Jinping. Wah, ini presidenku bener. Ya gitu loh. Nah, ini penting bagi menumbuhkan semangat rasa percaya diri kita sebagai bangsa. Jadi kenapa Indonesia banyak masalah? Ya karena pada mengkhianati Pancasila. Kenapa saya lawan habis-habisan Habib yang ngaku keturunan Nabi padahal haplogrupnya gatel itu? Karena mereka melawan Pancasila, mereka mau merusak Pancasila. Mereka mau merusak Bhinneka Tunggal Ika. Mah lali aku tadi ngomong apa semangat. Semangat. Iya, gitu loh. Misalnya contohnya begini, Pak Harto itu membina bagaimana orang pengusaha-pengusaha untuk menjadi pengusaha besar macam-macam. Harusnya pengusaha besar konglomerat itu menjadi apa itu pegawainya pemerintah, mitranya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Enggak. Nyatanya pajak aja mereka nggak mau bayar. Setelah dapat duit disimpan di luar negeri, bajingan itu semua. Habisi itu kayak gitu itu. Iya. Pak Harto jatuh karena dikhianati oleh apa itu sekelompok orang yang difasilitasi oleh Pak Harto yang harusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Kan gitu. Jadi mari kita ciptakan apa itu entrepreneur putra-putri bangsa Nusantara yang setia kepada Pancasila, yang menjadi mitra pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Gitu lewat koperasi, lewat apapun. Jangan diulang kesalahan pengkhianatan yang dialami oleh Pak Harto. Saya bukan gimana ya, Pak Harto itu bagaimanapun juga salah satu presiden terbesar kita. Gitu loh, setelah Bung Karno. Ya kan itu. Bahwa beliau ada salah, ada dosa, dosa saya lebih banyak dari Pak Harto masalahnya, kan gitu. Nah, mari kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara kita yang kita cintai, mari kita inilah, kan mesti luar negeri itu kepentingan intelijen asing mesti bikin hoax, mesti bikin apa, lewat profesor siapa, lewat dokter siapa, lewat macam-macam. Pada intinya itu mereka ingin rakyat Indonesia tidak mendukung apa jenenge Pak Prabowo. Pak Prabowo itu hebat, dasar, istiqomah, paling ikhlas kata Gus Dur untuk bangsa ini. Tapi beliau tidak akan berhasil kecuali kita kompak satu komando mendukung apa yang beliau putuskan. Setuju. Jadi boleh kritik, boleh oposisi, tapi diindoktrinasi mengenai Pancasila dengan pendekatan militer, bukan militerisme, bukan. Jadi contohnya begini. Mahasiswa kalau mau lulus kan harus KKN 6 bulan misalnya. Yang 1 bulan dididik oleh Kodam, dididik oleh Kodim, kerjasama dengan Menteri Pendidikan, kerjasama dengan BPIP, meretreat tentang Pancasila mengenai bangsa ini adalah bangsamu, harus kau bela. Kau jangan jadi pengkhianat, kau jangan jadi agen asing atau agen siapapun. Kalau nggak dibegitukan, lu terlalu banyak sekarang itu apa itu agen-agen asing itu beredar di Indonesia, merekrut orang-orang kita. Mahasiswa harus dikasih pendidikan Pancasila. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad dan juga kawan-kawan ya di dalam video tersebut. Itu tentu sangat-sangat menarik sekali ya, kalau kita sebagai orang yang memang mencintai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebentar noise ya. Kita akan menemukan sesuatu di mana sesuatu itu membuat kita bergetar ya. Dari bagaimana Gus Fuad mengatakan ya. Dan kalau kita perhatikan nih, kita ke hal lain, Gus Fuad ini sepertinya seorang kiai yang memang beliau ini adalah seorang yang bergelut di dunia keseniannya. Saya tahu beliau aktif di pelukisan, dunia pelukisan. Beliau melukis, ketika saya sowan ke beliau pernah dulu, itu luar biasa teman-teman ya. Banyak karya lukis beliau dan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada beliau, yang harganya pun itu tidak sejuta 2 juta teman-teman ya, itu sampai puluhan dan ratusan juta teman-teman. Kemudian beliau juga aktif menulis ya, di dunia sastra dan semacamnya. Waktu saya ke sana beliau bercerita tentang pengalaman beliau di dunia penulisan. Dan beliau ini sepertinya sosok yang mengagumi W.S. Rendra. Ketika beliau berbicara Mas Willy,
itu berbicara tentang W.S. Rendra, teman-teman ya. Beliau kan berbicara, kita itu seperti mengutip salah satu kritik W.S. Rendra ya, bahwa pemerintahan kadang tidak mengakar atau tidak membumi terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Itu kan kritik-kritik mode Rendra ketika W.S. Rendra mengkritik dalam puisinya yang berkaitan dengan kritik sosial ya. Semisal di dalam puisi W.S. Rendra, Sajak Sebatang Lisong, kita mesti turun dan mencatat sendiri persoalan yang nyata gitu-gitu ya. Atau dalam Sajak Anak Muda ya, W.S. Rendra gitu-gitu. Itu banyak teman-teman ya. Termasuk yang dikutip tadi oleh Gus Fuad, oleh Kiai Fuad ya. Nah, hal lain yang ingin kemudian saya bicarakan mengapa dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini sangat menarik untuk diulas, yaitu ketika Gus Fuad mengatakan dari semua yang dibicarakan kita bisa simpulkan dalam satu kesimpulan yang ringkas bahwa kita mesti, jadi begitu teman-temannya, ide pokok yang disampaikan oleh Gus Fuad dalam video tersebut adalah tentang bagaimana membangkitkan mentalitas anak bangsa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus percaya diri terhadap bangsa kita sendiri. Ya, jangan mental inlander atau inferior. Contohnya begini, kepada sesama warga Indonesia sendiri ya. Kita itu bermental sok menguasai, sok yes gitu, paling berani. Tetapi ketika berhadapan dengan warga negara asing ya, atau keturunan asing, kita menyek-menyek gitu. Ya, itu tidak boleh teman-teman. Bukan berarti kita arogan atau apa, tetapi kepercayaan diri itu sangat erat kaitannya dengan martabat dan harkat bangsa kita sendiri, karena ketika kita berinteraksi dengan bangsa dari asing, kita merepresentasikan diri sebagai bangsa Indonesia, kita representasi daripada bangsa kita sendiri, maka tidak boleh kemudian kita memiliki jiwa-jiwa inlander seperti ini. Nah, seperti begini contoh, ketika ada seorang yang datang atau seorang dari negeri jauh datang di Indonesia, lalu dia mengenakan batik. Nah, mentalitasnya bukan berarti kita senang, wah orang bule gini pakai batik gitu-gitu. Enggak ya, tapi bule itu yang harus senang mengenakan batik, teman-teman. Ya, ini sorry banyak noise, aduh. Itu yang nggak penting lah, tapi tetap ke pembahasannya tentang bagaimana kemudian di sini Gus Fuad berupaya untuk meningkatkan mentalitas kita agar supaya tidak menjadi mentalitas yang inlander atau mentalitas inferior. Bahwa kita harus percaya diri sebagai bangsa, kita harus percaya bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dalam sejarah pun dikatakan seperti itu, teman-teman ya. Peradaban kita, termasuk musik yang dibahas oleh Gus Fuad soal gamelan, itu lebih tua usianya daripada beduk. Ya, maksudnya beduk-beduk rebana-rebana itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad. Bukan cuma dari musik ya. Soal gamelan itu yang kemudian dikaitkan dengan nabisis dan semacamnya, itu saya memang belum cross check, tetapi ya silakan Anda kaji itu soal apa yang disampaikan oleh Gus Fuad. Melainkan candi-candi, misalnya candi yang ada di Cianjur itu piramida ya, yang bongkahan-bongkahannya itu, batu-batunya itu diperkirakan oleh para pakar sejarah, para filolog, para arkeolog, itu dikatakan juga bahwa lebih tua daripada peradaban-peradaban tertua di dunia, teman-teman. Itu saya agak lupa lah, harus baca ya, saya orang agak pelupa, tetapi itu usianya tua, teman-teman. Termasuk Candi Borobudur itu pun tua. Coba Anda bayangkan, Candi Borobudur di era itu pada masanya bisa dibangun sedemikian rupa, seperti apa peradaban Nusantara di masa lalu ya. Coba lihat Borobudur itu, hebat kan, keren kan, tinggi, atau Prambanan deh, tingginya udah kayak apa itu, yang membangun candi sedemikian rupa di era itu, teman-teman. Berarti di masa lalu kita memiliki peradaban ya, di masa lalu kita merupakan bangsa yang besar. Kalau kita bukan bangsa yang besar, nggak mungkin orang-orang asing itu datang ke kita untuk menjajah. Karena mereka tahu kita adalah bangsa yang besar, yang mereka harus ekspansi ke kita. Ya, kita pun sebetulnya tidak. Kalau kita perhatikan dari sejarah, ketika penjajah-penjajah itu datang, kita pun tidak kalah. Tetapi kan kebanyakan di antara kita itu kalah karena ulah kita sendiri. Banyak yang istilah-istilah londo ireng, banyak yang begitu. Sehingga itu sebetulnya yang membuat kita tidak maju adalah diri kita sendiri. Maka dalam hal ini Gus Fuad menampilkan dalam video tersebut untuk bagaimana caranya kita percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kita merupakan bangsa yang besar ya. Itu saja, barangkali tidak panjang-panjang karena ini mungkin suasananya agak riuh, teman-teman ya. Kita lanjut nanti, dan itu yang saya interpretasikan atau yang saya ulas dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad dalam video tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan menunjuk semuanya untuk NKRI tercinta. Salam Pancasila, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.